Ya, halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima pelajaran hari ini. Jadi kita lanjut. Pelajaran kita pada hari ini masih tentang teks cerita imajinasi. Kita akan lihat materi kita pada hari ini yaitu ciri kebahasaan teks cerita imajinasi atau narasi. Nah, sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini, jadi kalian catat hal-hal yang penting dari penjelasan Bapak Ibu Guru yang kalian tidak bisa ingat atau kalian anggap penting. Jadi, pelajaran kita hari ini sekali lagi yaitu ciri kebahasaan teks cerita imajinasi. Selamat menyimak video pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat ciri kebahasaan yang pertama, yaitu banyak menggunakan kalimat yang bermakna urutan waktu lampau. Jadi, kalimat urutan waktu lampau itu yaitu kalimat yang menerangkan suatu pekerjaan atau perbuatan yang telah terjadi dan diselesaikan pada waktu yang telah berlalu. Jadi sekali lagi, kalimat urutan waktu lampau yaitu kalimat yang menerangkan suatu pekerjaan atau perbuatan yang telah terjadi dan selesai dilakukan pada waktu yang telah berlalu. Nah, di slide ada contoh. Ani dan Linda selalu membeli barang yang mahal. Ketika itu orang tuanya adalah konglomerat. Nah, dapat kita lihat bahwa kalimat ini merupakan atau termasuk dalam kalimat bermakna urutan waktu lampau karena di sini ada kalimat yang ditandai hitam ini ketika itu. Nah, jika dalam suatu kalimat kalian menemukan kata seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, kemudian ada juga telah terjadi, berarti itu merupakan kalimat yang bermakna urutan waktu lampau. Nah, kemudian ada contoh yang kedua. Ini kalian bisa baca sendiri. Ini juga menunjukkan kalimat bermakna waktu lampau. Mengapa dikatakan kalimat bermakna waktu lampau? Karena di sini ada kalimat atau kata yang menerangkan bahwa ini merupakan urutan waktu lampau yang di garis hitam ini atau huruf hitam beberapa tahun yang lalu. Nah, itu ciri kebahasaan yang pertama. Kita lanjut ke ciri kebahasaan yang kedua. Kita lihat ciri kebahasaan yang kedua dalam teks cerita imajinasi, yaitu banyak menggunakan konjungsi kronologis. Nah, kata kronologis di situ artinya atau biasa disebut dengan urutan kejadian atau peristiwa. Nah, dalam kalimat konjungsi kronologis yaitu kalimat yang menggambarkan urutan waktu kejadian. Nah, biasanya itu kalimat yang digunakan untuk menyatakan urutan kejadian kalian bisa lihat di slide seperti sejak itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Perhatikan contoh di slide. Anti bangun jam 3 subuh, membantu ibunya mempersiapkan barang jualan. Setelah itu, dia menyiapkan sarapan dan menyiapkan seragam sekolah. Nah, di dalam kalimat ini, yang di huruf hitam ini, setelah itu menunjukkan menggunakan kalimat konjungsi kronologis, yaitu menyatakan urutan waktu kejadian. Nah, itu ciri kebahasaan yang kedua. Kita lanjut ke ciri kebahasaan yang ketiga.
Jadi kita lihat ciri kebiasaan yang ketiga, yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Nah, kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa itu biasanya digambarkan atau dijelaskan dengan kalimat, misalnya menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, dan menghindar. Nah, perhatikan contoh kalimat di slide. Andri adalah anak yang nakal di sekolah. Hampir setiap hari dia melompati pagar sekolah. Nah, pada kalimat ini termasuk dalam kalimat yang menggambarkan kata kerja suatu peristiwa, karena di dalamnya kalimat melompati ini atau kata melompati ini yang di garis hitam ini ya, yang membuktikan bahwa kalimat ini merupakan termasuk dalam kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Jadi itu tentang ciri kebiasaan yang ketiga. Kita lanjut ke ciri kebiasaan yang keempat. Ciri kebiasaan yang keempat yaitu banyak menggunakan kalimat tak langsung atau tuturan tak langsung. Nah, kalian perlu ketahui bahwa kalimat langsung atau tuturan tak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan kembali ucapan orang lain. Nah, dalam sebuah teks cerita imajinasi atau teks narasi, kalimat tak langsung itu merupakan cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Jadi, kalimat tak langsung itu biasa juga digambarkan dengan kalimat mengatakan, menceritakan, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Nah, perhatikan dua contoh kalimat di slide. Ketua kelas mengatakan bahwa minggu depan semua wajib membawa pakaian bekas untuk disumbangkan ke panti asuhan. Kemudian yang kedua, ibu guru menanyakan kepada kami, adakah di antara kami yang bercita-cita menjadi guru? Nah, dua contoh kalimat ini merupakan kalimat tak langsung atau tuturan tak langsung. Kalian bisa lihat sendiri kalimat yang dihitamkan di situ. Ada kalimat mengatakan. Jadi, kalimat tersebut merupakan tuturan tak langsung, sama dengan yang di bawah. Contoh kalimat yang kedua, di situ ada kalimat yang dihitamkan, yaitu menanyakan, yang menunjukkan bahwa bahwa kalimat tersebut juga merupakan tuturan tak langsung. Jadi, jika dalam sebuah teks cerita imajinasi ada kalimat yang menggambarkan kalimat tak langsung, itu cirinya itu biasa menggunakan kalimat mengatakan, menceritakan, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Jadi itu tentang ciri kebahasaan yang keempat. Ciri kebahasaan yang kelima yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Nah, kata kerja yang menyatakan suatu pikiran itu atau sesuatu yang dirasakan oleh tokoh biasanya ditandai dengan atau digambarkan dengan kalimat seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Nah, kembali perhatikan contoh kalimat di slide. Ibu Andi mengharapkan mendapat bantuan dari pemerintah untuk membayar uang sekolah anaknya. Nah, di dalam kalimat tersebut atau pada contoh
kalimat ini di slide ini bisa dikatakan menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang diberikan oleh tokoh. Mengapa? Karena di situ ada kata atau kalimat mengharapkan, ya, yang di huruf hitamkan itu, yang membuktikan bahwa contoh kalimat yang ada di slide itu termasuk dalam kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Begitupun dengan contoh yang kedua. Di situ ada kata atau kalimat menginginkan yang di garis hitam, yang warna hitam ini, hurufnya warna hitam, yang membuktikan bahwa kalimat yang di slide itu juga yang contoh kedua merupakan kata kerja atau kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh dalam sebuah cerita imajinasi. Nah, itu ciri kebiasaan yang kelima. Kita lanjut ke ciri kebiasaan yang selanjutnya. Kemudian kita lihat ciri kebiasaan yang keenam, yaitu kalimat langsung atau banyak menggunakan kalimat langsung atau tuturan langsung. Nah, kalau tadi ada kalimat tak langsung, sekarang kita lihat kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat dari hasil kutipan langsung dari pernyataan seseorang atau pembicaraan seseorang secara langsung. Sekali lagi, kalimat langsung itu adalah kalimat dari kutipan, dari hasil kutipan langsung dari pernyataan seseorang atau pembicaraan seseorang secara langsung. Nah, kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik ganda. Perhatikan contoh di slide. Alam berkata, "Jangan diam saja, segera temui orang itu." Nah, contoh kalimat pertama ini termasuk dalam kalimat langsung atau tuturan langsung. Mengapa? Karena ditandai dengan tanda petik ganda. Sama dengan contoh kalimat kedua, ditandai juga dengan tanda petik ganda. Jadi, jika dalam suatu teks cerita imajinasi atau teks narasi, entah itu cerpen, novel, dan dongeng, jika kalian menemukan tanda petik ganda, berarti itu merupakan tuturan langsung atau kalimat langsung. Nah, itu ciri kebiasaan yang keenam. Kita lanjut. Kita lihat ciri kebiasaan yang ketujuh, yaitu menggunakan kata-kata sifat. Nah, kata-kata sifat dalam teks cerita imajinasi atau teks narasi digunakan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana dalam sebuah teks cerita imajinasi atau teks narasi. Nah, kata sifat itu seperti pelajaran kita sebelumnya bahwa sudah jelaskan, kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal. Nah, perhatikan contoh di slide. Di situ ada kalimat gembira yang dihitamkan. Di sini kalimat itu menggambarkan tokoh Andi yang suasana hatinya dalam keadaan gembira. Nah, di sini juga tokoh Andi, ya, digambarkan adalah mempunyai sikap yang rajin, atau si Andi ini merupakan anak yang rajin. Jadi kalian perlu ingat atau kalian perlu pahami bahwa kata-kata sifat dalam teks cerita imajinasi atau teks narasi itu digunakan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana dalam teks cerita imajinasi atau narasi. Nah, itulah 7 ciri kebiasaan dalam teks narasi atau teks cerita imajinasi. Semoga penjelasan Pak Guru
Tentang 7 ciri kebiasaan itu kalian bisa pahami. Dan kemudian jangan lupa kalian belajar baik-baik di rumah. Untuk materi kita hari ini sampai di sini. Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat.